Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun saya kabare bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mboten wonten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anaral wujud binuri sayyidil wujud wa syarrafa syahra rabi'il awwali bidhuhuri qamaril hidayati wa syamsis su'ud wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa ashabihil mamduhina biqawli rabbihim simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat, para bapak haji, ibu hajah, wabil khusus panjenenganipun Al Ustad Zamrani Mahsun, wabil khusus sedayanipun para asatid, para kiai ingkang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadir kita sekalian di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, mendapat naungan dari malaikatnya Allah, mendapat ridha dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah catat sebagai silaturahmi, Allah catat sebagai talabul ilmi, Allah jadikan sebagai barakah mendapatkan syafaatnya Rasulullah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki napa namine? Niki napa Ustaz? Ceramah nggih. Nggih. Karena niki bulan Maulid, tak bahas Maulid nggih. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sedaya niki masyarakat Sengon nggih. Sengon niku nama napa Ustaz? Tempat desa nggih. Sengon. Sengon niku jeneng wit kan nggih. Wit Sengon nggih. Sengon sapa sing angon nggih? Lah angon apa, Pak? Angon apa niki? Ahad dalam angon apa? Angon rakyat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Wah, ini jenenge jebul-jebul nek diurut-urut iki desa sing gawe wong alim potongan iki. Sengon, sing angon. Wong sing angon, nggih. Teng hadis Kanjeng Nabi dawuh kullukum ra'in, sira kabeh panjenengan kabeh teng alam donya ra'in. Wong sing angon. Panjenengan sira kabeh sengon, sing angon. Luar biasa ya, jebule iki menang-menang biae wong alim potongane sing gawe kampung ki. Cuma dakwahe menang Jawa niku biasa. Iki kira-kira Bu nggih. Kira-kira coke kok ngono coke bener ya mbuh salah ya ora coke ana mempere lah.
kullukum ra'in utawi sira kabeh ra'in iku wong kang mengembala wa kullu ra'in tapi ling buntute wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi saben-saben orang yang ngembala, orang sing ngangon, orang yang bertanggung jawab itu ditanyai nanti dari tanggung jawabnya. Jadi wong sing ngon kabeh bakal ditakoki nang akhirat karo pangeran krana wani-wani dadi wong sing ngon, sing angon. Nah, kapok ora. Ya. Jare sapa Pak Ustaz? Pak Ustaz bakal ya ditakoki ya pancen. Nggih. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Sing bapak iku tanggung jawabe ra'in, sengon. Jadi ra'ine sengon mawon. Setiap nyebut kalimat ra'in artinya sengon. Nggih, mergane ra'in itu artinya mengembala, pembinaan, bertanggung jawab atas kembalaannya atau sing dimong inggih menika rakyatnya. Kiai ulama bertanggung jawab sebagai penerusnya para anbiya, mengemong umat, menunjukkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kok sampai ono maksiat menengahi, kok ono wong boten ngerti surat gak gelem ngajari, ono wong takok ilmu gak gelem dijawab, mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak nggih sami angon bojone, Bu, jenengan dianggap ngangonan ambek bapak. Seorang bapak ngangon bojone, Bu, jenengan dingontok ambek bojone dipadakne ambek nopo? Pedes itu. Ambek ayah nggih, mboten kados mekaten. Nggih. Seorang ayah dia akan bertanggung jawab istrinya menutup aurat napa mboten, salat napa mboten, hete leres napa mboten, wudu'e leres napa mboten. Seorang ayah juga akan ditanyai, mboten kok nafkah tok sing wajib. Nggih. Akan ditanya nanti anaknya diajari agama napa mboten, di akhlak napa mboten, ditepangkan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa mboten. Sallallahu ala Muhammad. Iki tak sing paling buntut sing tak cekel. Ditepangkan maring Rasulullah napa mboten. Nggih. Wonten teng kitab Maulid Ad-Dibai. Nggih. Kanjeng Nabi wala ada salah seorang ulama Yahudi naminipun Ka'bil Ahbar. Wonten ulama Yahudi naminipun Al-Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini sebenarnya nemoni Kanjeng Nabi. Sebenarnya dia hidupnya peruh semasa dengan Kanjeng Nabi. Iso nemoni Kanjeng Nabi. Mung mlebet Islame sak sampune Kanjeng Nabi kapundhut. Mergane ora iso menyandang gelar sahabat, muk nyandang gelar tabi'in. Ka'bil Ahbar itu orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Ya. Ka'bil Ahbar ini ulamanya Yahudi bararawah. Itu aja ya. Begitu masuk Islam oleh para ulama termasuk Imam Nawawi menukil pendapatnya di dalam kitab Tibyan. Jadi walaupun orang Yahudi setelah masuk Islam dan bagus Islamnya menjadi ulama dalam agama Islam, kemudian pendapatnya pun kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Semua keterangannya beliau dipegang oleh para ulama. Di antaranya Imam Nawawi juga menukil pendapatnya beliau di dalam kitab Tibyannya. Di antaranya Sahibul Maulid Ad-Daibai menuturkan sebuah kisah dari beliau. An Ka'bil Akhbar, 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dulu kata Ka'bil Ahbar, dia kan anaknya orang Yahudi, dia kan abahnya orang Yahudi, dianya juga ulama Yahudi, bapaknya juga ulama Yahudi. Kata dia cerita sebelum masuk Islam, dulu karena abi 'allamani Taurata illa sifran wahidan. Dulu ayah saya ketika saya masih kecil diajarkan kepada saya kitab-kitab Taurat. Satu lembar khatam, ganti juz berikutnya hatam, ganti berikutnya hatam, ganti berikutnya hatam. Illa sifran wahidan. Kurang sak lembar utawa kurang sak bab utawa kurang sak juz ditutup kalian bapak ya. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ditutup karo bapake nuli dinopo dilebetke kaloan laci dikunci.
Jenenge anak dasar Pak entuk hidayah. Kepo iku mboten saya asline, tapi kepone Kak Bil Ahbar niki saya. Nggih, zaman sakniki zaman kepo. Kepo itu dalam bahasa hadisnya fudul, Bu. Ya. Kepo dalam hadisnya itu fudul. Fudul niku mboten angsal. Mosok si Ustaz mboten angsal. Napa Kanjeng Nabi pernah ngelarang kepo? Ya enggak bakal Kanjeng Nabi dawuh ya ayyuhan nas intabihu minal kepo, yang mboten wonten. Ya kan? Enggak bakalan Rasulullah mengatakan begitu, tapi Rasulullah pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sempurna atau bagusnya Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya bagi dia, tidak di dunia, tidak di akhirat, alias fudul, alias kepo. Nah, nggih, biasanya nek bapak-bapak ora sepiro kepo, apa maneh wis kok ngene gojek HPP mboten, mak-mak nggih cok anak kepone. Laras mboten? Mboten Pak Ustaz. Oh ya wis ya wis. Hadirin hadirat ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Bil Ahbar penasaran, apa sih lembaran terakhir yang disembunyikan bapak saya kok ditutup, tidak diajarkan? Falamma mata abi fatahtuhu. Nalikone bapak wis ora ono meninggal, fatahtuhu, dibuka itu petinya, lacinya. Kan kalau sudah meninggal dia sudah punya hak karena dia anaknya, berarti kan mendapat warisannya. Berarti rumahnya, lemarinya sudah jatuh ke tangan dia, punya hak sekarang buka. Waktu itu dia nggak berani fudul, nggak berani kepo, Bu, nggak berani dibuka. Abahnya memasuk lembar terakhir diambil, dimasukkan ke laci, nggak berani dia tengah malam tik buka pintu, dibuka sendiri, nggak ada yang berani. Padahal orang Yahudi, padahal orang belum Islam. Kita kadang sudah Islam masih tidak bisa mengamalkan sengkatus mekaten. Ya, ala kulli hal. Setelah meninggal ayahnya, dibuka itu laci. Setelah dibuka dibaca, faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Setelah ayahnya meninggal, ayahnya ulama Yahudi, dianya juga ulama Yahudi, tetapi dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sempat masuk Islam ketika zamannya Rasulullah sehingga dia mendapat gelar sebagai sahabat, akan tetapi Allah tidak melupakannya. Allah berikan balasan atas niat baiknya dia menjadi Islam ketika pada zaman tabi'in, ketika zaman setelah kapundhut Rasulullah, sehingga dia bisa menyebut gelar sebagai seorang tabi'in. Kak Bil Ahbar mboten sahabat, ningali Rasulullah ningali, tapi waktu ningali belum iman. Niku Kak Bil Ahbar. Kalau di Yaman ada orang namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Di Yaman dulu pada zaman Rasulullah ada seseorang solehnya minta ampun. Namanya sinten? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya pada zaman Rasulullah para rawuh. Tapi dia punya tanggungan seorang ibu yang sudah tidak ada familinya yang lain lagi yang merawat dia. Jadi dia harus berbakti kepada ibunya. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni dari Yaman ya. Dia sangat merindukan, ingin bertemu dengan Rasulullah, hadir di Madinah, di masjidnya Rasulullah, ngaji sama Rasulullah, melihat Rasulullah walaupun sebentar. Tapi dalam hatinya, siapa yang mengurus ibu saya yang sudah seperti itu, tidak bisa jalan. Setiap hari siapa yang memandikan, setiap hari siapa yang nyuapin makan, setiap hari siapa yang menggantikan baju. Tidak, dia tidak nemuin. Ya, itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Suatu ketika ada kesempatan untuk meminta izin kepada ibunya dan diberi izin. Dari Yaman Pak jalan ke Makkah, ke Madinah. Yaman dengan Madinah itu bukan dari Sengon ke kampung saya Karangdadap ya, jalan kaki 2 jam nyampe. Ini dari negara ke negara. Naik bis saja bisa sampai 2 hari kalau naik bis. Lewat padang pasir, gak ada penghuninya, biasanya mogok ya wis sedekahul adzim. Ya gak ono sing nulungi, gak ono bengkel, gak ono toko-toko kok nang kene iso ono lamongan, ono sate dari terus saya Pak Ustaz sinten Zamroni, gak ada sate. Ya mogok biasanya tengah jalan gak ero. Mlampah niku. Begitu nyampe sana ternyata Rasulullah sedang perang atau sedang tidak ada di
Masjid Madinah. Ditunggu sehari dua hari, beberapa waktu. Sebentar lagi Rasulullah akan pulang. Akan tetapi dia teringat dengan ibunya. Enggak apa-apa wis saya, karena ibunya berpesan, ya wis Uwais Al-Qarni, enggak apa-apa temui Kanjeng Nabi, ring penting ojo suwi-suwi. Kelingan pesene ibuke, senajan wis melakukan perjalanan dari Yaman ke Madinah sejauh itu, dereng kepanggih kalian Kanjeng Nabi, ora ngotot. Aku kelingan pesene ibuku. Ya wis aku mulih ora apa-apa. Wangsul tanpa bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika ibunya minta apa? Minta haji. Piye carane? Wong ora sugih, kongkon wis mboten saged mlampah, nyewa angkut nggo perjalanan mboten saged gadah. Ya wis, latihan setahun, mekul opo lah tau apa perkara sing berat. Ada yang meriwayatkan beli seekor sapi atau kerbau, dibuat latihan, dipikuli munggah gunung, nurun gunung. Jebule setahun kemudian memenuhi, pas datang musim haji, badannya sudah kuat, sudah biasa mikul. Ya, itu digendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Gendong ibunya haji, Bu, para rawuh. Itu siapa? Uwais Al-Qarni. Tidak bisa mendapat gelar sahabat karena berkhidmah kepada ibunya. Begitu Rasulullah hendak meninggal, sebelum meninggalnya berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kalau nanti kamu bertemu orang Yaman ciri-cirinya seperti ini, namanya Uwais Al-Qarni, mintalah dari dia doa. Seorang sahabat, bukan sahabat toh, kibarus sahabah. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Disuruh Rasulullah meminta doa kepada siapa tadi? Uwais Al-Qarni. Kembali ke cerita yang tadi, sama, tidak hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak mendapat gelar sebagai apa? Sahabatnya Rasulullah. Niku Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kembali ke cerita an Ka'bil Ahbar, falamma fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ketika kulo sampun buka itu kitab yang disembunyikan oleh bapaknya di dalam laci tadi, faidan dumadaan fihi, di dalam kitab tadi, nabiyun utawi wonten nabi, yakhruju kang medal sapa nabi, akhir zaman ing dalam akhir zaman, mauliduhu utawi kelahirane nabi wau, di Makkah ing dalam kota Makkah, wa hijratuhu utawi hijrah nabi wau, bil Madinati ing dalam kota Madinah, wa sultanuhu utawi kekuasaane nabi mau, bisyami menyebar seluruh sampai ke wilayah Syam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ka'bil Ahbar, orang Yahudi, tahu di kitab Taurat, mereka semua paham siapa itu Rasulullah. Okay. Kitab Taurat semuanya diterangkan siapa itu Rasulullah. Ya, di dalam kitab itu kemudian dilanjutkan, ya, bahwasannya suatu ketika Al-Imam Al-Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Al-Ja'far As-Shadiq ini hidup pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah saja ketika sama-sama imam mujtahid, cuma Imam Abu Hanifah bukan dari Ahlul Baitin Nabi, Al-Imam Ja'far As-Shadiq dari Ahlul Baitin Nabi, keturunannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang lebih masyhur dengan Imam Abu Hanifah karena pada zaman itu ada fitnah. Siapa fitnah apa? Orang ada yang memusuhi keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah dimusuhi, sehingga nggak ada orang yang berani belajar kepada beliau sampai banyak, sampai membukukan madhab-madhabnya. Kalau Imam Abu Hanifah nggak ada halangan, jadi ada orang banyak yang membukukan pendapat madhabnya sampai ke tangan kita, sampai ke zaman ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Beliau madhabnya pada sama ulama mujtahid. Imam Abu Hanifah nggak berani duduk ketika ada beliau. Berdiri Imam Abu Hanifah ketika Imam Ja'far As-Shadiq datang. Sama-sama orang alimnya, sama mujtahidnya, ditambah Imam Ja'far As-Shadiq adalah cucu keturunan Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah saja nggak berani macam-macam ya sama keturunannya Rasulullah. Ditanya waqalu, bertanya orang-orang para ulama pada zaman itu li Ja'far As-Shadiq kepada Sayyidina Imam Al-Ja'far As-Shadiq, ya ala baiti Rasulillah wa ma arja ayatin indaka wa ma arja ayatin indakum ya ala baiti Rasulillah. Ulama pada waktu itu tanya sama Imam Al-Ja'far As-Shadiq, wahai keluarga ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat apa yang paling arja, paling bisa diharapkan,
menurut engkau wahai ahlu baiti Rasulullah, keturunannya Rasulullah? Apa jawabnya? Faqala qauluhu ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Berkata Imam Al-Ja'far As-Shadiq, faqala, atau jampitan kula niki dijatah. Wau kula setare mboten tak meniti. Setengah 8. Berkata Imam Al-Ja'far As-Shadiq, qauluhu ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yaktine bakal paring rabbuka sinten pengirane sira kabeh. Wala sawfa yu'ti, yaktine bakal paring ka ing panjenengan Kanjeng Nabi rabbuka sinten pengirane sira rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mongko sampai ridho panjenengan. Janjinya Allah kepada Rasulullah, sungguh Allah akan memberi apapun yang engkau minta wahai baginda Nabi, sampai hatimu ridho, puas, senang, tentram. Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang paling berharga, paling bisa diharapkan untuk umatnya Rasulullah menurut versinya Al-Imam Al-Ja'far As-Shadiq yang merupakan ulama mujtahid pada zaman Imam Abu Hanifah, yang mana beliau juga merupakan cucu keturunan dari Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan, wala yarda Rasulullah SAW wa wahidun min ummatihi fi jahannam. Tidak akan ridha Rasulullah SAW sementara kalau wonten setunggal saja dari umatnya Rasulullah ada yang keri gosong ning neraka jahanam. Shallallahu ala Muhammad. Niki sedaya umat Kanjeng Nabi memperingati Maulid. Alhamdulillah. Semua yang ada di sini ahli Maulid boten? Ahli Maulid. Ada yang anti Maulid? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada yang anti Maulid, tak mudun aku. Ya. Alhamdulillah. Kata Al-Imam Al-Ja'far As-Shadiq, wala yardo, walan yardo. Lan bukan menggunakan la. Kalau la artinya tidak, kalau lan artinya tidak bakalan. An-nafyu lil hal wal istiqbal. Yang belajar sastra Arab, yang belajar nahwu, ya, makanya Imam Zamakhsyari itu kontroversi dalam pendapatnya melihat Allah ru'yatullah. Karena ibaratnya Al-Quran menggunakan lan. Karena nafinya lan itu lil hal wal istiqbal. Ini di sini banyak yang ustadz, banyak yang santri kan ya. Paham ya pembahasan begini? Saya paham baik Pak Ustadz lah. Ya. Al-Imam Az-Zamakhsyari pemilik tafsir yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Menjadi rujukannya bukan rujukan kita, tapi rujukannya para ulama, bukan rujukannya kita, rujukannya ulama, yaitu tafsir al-Kasyaf atau al-Kusyaf di dalam bab lughah. Itu mengatakan masalah ru'yatullah menurut beliau itu tidak bisa, karena menggunakan Al-Qur'annya menggunakan lan ya, lan itu tidak akan. Nafinya lan fil hal, keadaan sekarang, wal istiqbal, dan keadaan nanti. Akan tetapi dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, nafinya lan dan hal itu untuk sekarang dan istiqbal, tapi tidak nafinya lan itu lil abad, tidak selama-lamanya, tidak. Makanya tetap bisa melihat Allah Subhanahu. Buktinya di dalam dunia Allah menampakkan, memperlihatkan, memberikan nikmat melihat Allah kepada salah seorang kekasihnya yang paling dicintai, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kisah Isra Mi'raj, Isra perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj minal Masjidil Aqsa perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Itu ada di dalam Al-Quran. Siapa mengingkari kebenaran Isra, maka dia bisa menjadi naudzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Karena kisah Isra ada di dalam Al-Quran. Siapa sama saja mengingkari Isra, sama dengan mengingkari Al-Quran. Kalau kisah Mi'raj ada di dalam hadis, dan kebanyakan hadisnya adalah hadis ahad. Siapa yang mengingkari kisah Mi'raj tidak sampai bisa menjadi kafir, tetapi menjadi fasik. Tidak sedang membahas kafir atau fasiknya, tetapi orang yang beriman kok sampai tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Jadi ada musibah azimah. Ini adalah musibah yang sangat besar. Laras badan. Ya.
Kembali kepada cerita yang tadi. Tadi sedang bahas apa tadi kok nyampe ke Isra kok ini? Hah? Apa? Hah? Ka'bil akhbar, ya. An Ka'bil akhbar. Di dalam Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan walay yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun min ummatihi fi jahannam. Tidak akan ridho, tidak bakalan. Kalau la itu tidak tok. Kalau lam sudah tidak. Ya. Lam yalid dari zaman dulu memang sudah tidak melahirkan sama sekali. Walam yulad. Tidak sekarang, tidak dulu, tidak nanti. Itu lam. Tapi kalau lan tidak bakalan ridho Rasulullah dari detik itu juga sampai nanti hari kiamat. Wa wahidun min ummatihi fi jahannam. Kalau wonten setunggal mawon saking umatnya baginda Nabi wonten tasik sing ketinggalan kobong geseng umpreng ireng dendeng nok neraka jahanam. Alhamdulillah kita semua umatnya Nabi Muhammad mudah-mudahan barokah menghadiri maulid pada pagi hari ini. Niki maulid mboten? Maulid ya? Ya wis pokoke ngaji bulan maulid lah. Mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini mudah-mudahan begitu. Shallu ala Muhammad. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai tadi diteruskan bahwasanya digambarkan oleh Sahibul Maulid umatnya Rasulullah ini nanti akan terbagi menjadi 3. Thuluthi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umatnya Rasulullah akan masuk ke surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Walaupun kita merasa tidak pantas, tapi tidak ada pernah salah kalau kita memintanya kepada Allah. Yang kita minta ini zat yang maha karam, yang maha dermawan, yang maha mulia. Sepertiga dari umatnya Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab. Dikatakan dalam Maulid Ad-Dibai, thuluthi yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thuluthi ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Gelombang yang kedua, datang mereka kepada Allah dengan dosa-dosa dan kesalahannya, akan tetapi rupa-rupanya dia orang juga punya amal baik yang banyak, pernah hadir maulid di dunianya, suka bersolawat kepada Rasulullah, suka membaca Al-Quran, suka dengan majlis ilmu, suka berkumpul dengan para ulama yang merupakan pewarisnya Nabi. Thuluthiyatuna bidunubihim wa khotoyahum faryughfaru lahum. Utawi sing sepertelu iku datang kepada Allah bidunubihim dengan dosa-dosanya wa khotohum dan kesalahan-kesalahannya, akan tetapi faryughfaru lahum mongko den ngapura sapa wong mau sing sepertiga tadi. Golongan yang nomor 2 datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, akan tetapi Allah ampuni sehingga masuk surga. Amin. Wong saya ngon disebut kalimat surga menengai. Amin. Ya ngono lah. Iki wonten jajane mboten ya Pak? Kok menengai iki? Ya jajane teng pasar. Oh teng niki pasar. Ya guys, shallu ala Muhammad. Mangke mari siki mampir Bu. Pas pasare wis rame. Iki kurang do teko bakule ya. Gelombang sing nomor 3, wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khotoya idam. Sepertiga yang terakhir datang kepada Allah dengan dosa-dosanya yang sangat besar. Mbuh wong iki piye nang donyane ceritane, mbuh gak pernah salat, gaweane ngalor ngidul, ngombe ta mabok, ta judi, ta nutil, ta apa, wis gak genah. Pokoke dosane wis ra iso diitung. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikatihi, berkata Allah kepada para malaikat, timbang dosane malaikat. Dosane kon nimbang. Dosane wis akeh nemen Gusti, dikon nimbang karo Gusti Allah. Malaikate sampai ngomong ya Rabb, wajadna dzunubahum ka'amsalil jibal. Kami dapati dosa-dosa mereka seperti gunung-gunung. Gedene kayak ngono kae Pak. Diunggahi sepisan bewe sak lempoe boten ukuran, nembe munggah guatur lho. Jenengan teng mriki wonten sing nate pun munggah guatur. Wonten apa dereng? Bapak haji, Ibu hajah. Nek umroh napa? Bapak muktamir ngono ya. Wonten sing nate pun munggah teng guatur. Wonten apa dereng?
Dereng insyaallah bakal munggah kuatur. Amin. Amin. Kuat apa ora? Kuatur niku perjalanan munggah 2 jam kurang lebih, Pak. Jalannya masih sangat terjal. Kalau Gua Hira dekat, setengah jam paling nyampe. Kuatur munggah paling kurang lebih 2. Kuatur niku gua napa, Bu? Kuatur niku gua sing pundi? Sing jelas mboten gua ning Sengon. Ya. Kuatur adalah gua ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, kemudian bersembunyi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di sebuah gua, yaitu Kuatur. Didapatkan dalam Al-Quran idhuma fil ghar, ketika keduanya yaitu baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar fil ghari di dalam gua, yaitu Kuatur. Munggah 2 jam, Pak. Jalane sik watu-watu lancip-lancip, ora ana gojekane. Wis manggah tekan dhuwur, tenaga pek nggih mendhuwur wis entek. Mangke mudhun padha wis entek, apleh-apleh ning dhuwur. Ya, Kuatur. Lah ora pernah persiapan olahraga, munggah 2 jam nanjak terus. Mari mudhun dol sikile kok gak ono reme arep jalan terus. Niku teng Kuatur nggih. Ka'amsalil jibal, sepertiga dari umatnya Rasulullah datang dengan membawa dosa-dosa yang sangat besar. Mbah ora gelem salat, ora gelem poso, apa maneh haji, ora gelem bayar zakat, gawane kelarane tanggane, gawane mabuk-mabukan lan sak panunggalanipun. Insyaallah wong sengon ora ana. Amin. Sing nek kene. Mbuh sing nek kono. Ya. Datang menghadap Allah dengan dosa yang begitu besar. Allah tahu, ya malaikat timbang dosane. Ditimbang karo malaikat, ya Allah, wajadna dzunubahum ka'amsalil jibal, kami dapati dosa-dosa mereka seperti gunung-gunung, bukan jabal tok tapi jibal, gunung-gunung yang sangat banyak. Kaya apa gunung siji wis gedene kok ngono. Ki gunung-gunung sing wakeh dosane wong siji, piye ceritane iso mlebu swarga Gusti? Ya, ditimbang dosa tok wis mbuh ning donyane pripun. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-salamah wal mu'afadah daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Tetapi nalikane wis ditimbang ora ana amal apike secuil pun, dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali kaman kadzdzaba bi. Dia sak dosa-dosane lak wong ngucap syahadat loro, nggih napa mboten? Sak maksiat-maksiate sing golongan nomor 3 niki tiyang niku nggadahi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Leres mboten? Dawuhipun Gusti Allah nggih. Mulane Mbah Maimun niku nate dawuh, saapi-apike wong kafir ya ora iso mlebu swarga. Saelek-eleke wong Islam yo bakale bejane gosong ning neraka mentas mlebu swarga. Iki dawuh Mbah Maimun. Kalimatnya gampang dipahami, tapi artine jerone mboten ukuran. Cara wong awam krungu paham kabeh. Saapi-apike wong kafir ora mlebu swarga. Saelek-eleke wong Islam bakale manggone ning swarga. Kalimatnya Mbah Maimun Zubair enak, sithik artine dipahami gampang, artinya jembar. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali kaman kadzdzaba bi. Demi kebesaranku kata Allah, wa jalali dan keagunganku kata Allah, la ja'altu boten kula ingsun Allah menjadikan man akhlasali ing wong kang murniake ing ingsun bisyahadati kelawan kalimat syahadat loro kaman kadzababi kaya dene wong kang nggorohake ingsun. Nggorohake napa? Mboten ngakoni kan Gusti Allah sebagai pangeran, mboten ngakoni Kanjeng Nabi sebagai rasul, mboten iman mlebet agama dawai Sahibul Maulid Ad-Dibai, tidak saya jadikan orang yang memurnikanku, meyakiniku sebagai Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai sama seperti wong-wong sing mboten ngucapke kalimat syahadat. Wong nek mboten ngucapke kalimat syahadat tempate teng pundi, Bu? Neraka kan nggih. Dawuh Gusti Allah, tidak saya samakan orang yang dosane kaya gunung-gunung pun tapi gelem ngucapke 2 kalimat syahadat, tidak saya jadikan tempatnya sama seperti orang-orang yang mendustakanku dengan tidak mau beriman di tempatnya di neraka. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Akhirnya diangkat. Golongan sing wis kesengumpreng, dosane ra ukuran, muga-muga wong sing ngono ra ono. Amin. Nggih. Wong nang kene napa namine? Gelem hadir maulid kabeh niki wis jelas insyaallah niatnya bagus, niatnya khair. Insyaallah kaya apa nanti Gusti Allah paringi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak Allah jadikan orang yang memurnikan ikhlas mengucapkan kalimat syahadat sama seperti wong sing ora gelem mengucap kalimat syahadat. Maka diambillah orang tadi dan dimasukkan ring swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Wa dawai al Imam Al Ja'far As-Shadiq napa? Wala yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun min ummatihi fi jahannam. Tidak bakalan ridho Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi tasik wonten satunggal mawon saking umat Kanjeng Nabi sing ning neraka jahanam. Sami napa mboten? Pas napa mboten kalau dawuh ulama sing niki? Alhamdulillah. Mergane Kanjeng Nabi pernah janjeni marang Gusti Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yaktine bakal den paringi sira Kanjeng Nabi saking Gusti Allah rabbuka pangeran sira bakal maringi sira wahai Kanjeng Nabi fatardo sampai atine panjenengan ridho, sampai atine panjenengan tentrem, sampai atine panjenengan jenjeng legowo. Walayardo lan ora bakal tentrem, ora bakal bahagia, ora bakal seneng baginda Nabi nek isi ono setunggal mawon saking ummate sing ning neraka. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah ya, menjadi umatnya Rasulullah itu sangat istimewa. Wong zaman biye Pak ngelakoni dosa taubate kudu rak kudu meteni awake. Qatlu nafsihi ummate Kanjeng Nabi dosane amsalil jibal isik dikei janji dening Gusti Allah wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali kalman kadzababi. Dosane koyok gunung gak gelem salat gak gelem poso ring penting ucap kalimat syahadat tapi ning kene sing hadir nang kene aja engko bar mulih ora gelem salat. Ya ampun malah mudun. Wis gelem salat ya terus ditingkatkan. Umat terdahulu ketika melakukan dosa napa tebusan dosanya taubatnya adalah qatlu nafsihi, dibunuh dirinya. Itu sebagai dosa tebusan atas taubatnya. Nek rakwani membunuh dirinya, ini bukan ajaran umat Rasulullah. Jangan ada yang mempraktekkan. Oh jadi sapa Pak Ustadz, aduh nyoro aku. Ya, tebusannya seperti itu. Tapi umatnya Rasulullah dosanya tinggi besar selaksana gunung pun selagi dia mengucapkan kalimat syahadat, insya Allah tempatnya wonten ing suwarga. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Maulid Nabi. Niki kita hadir di sini semuanya karena apa? Karena menghadiri Maulid Nabi. Maulid Nabi niku napa sih Bu? Maulid cara bahasa Arab, cara bahasa Indonesia mulut. Mulut. Ya. Ora umume ning ndi-ndi jenenge mulutan ki maem terus. Iki mbune kene gak patek maem ngene. Soalnya wis cedek pasar. Ya, engkau mendet kiambak teng pasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Maulid niku ulama dawuh ibarat daripada bergembira dengan hari kelahirannya Rasulullah dan ibarat daripada mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres mboten? Jenengan sing hadir di sini karena apa? Mengagungkan Rasulullah apa menghinakan Rasulullah? Mengagungkan. Kok ono maulid ning neraka wong ngagungke Kanjeng Nabi ning neraka iku lho. Jenengan sing di sini karena cinta sama Rasulullah apa gedeng benci sengit ambek Kanjeng Nabi? Cinta Rasulullah, gak cinta sama Rasulullah. Mending ning omah sik Pak Ustaz tak tinggal turu, tak tinggal ngopi. Ya, karena senang sama Rasulullah. Karena bahagia dengan datangnya Rasulullah. Leres mboten? Leres. Dawuh Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz dalile maulid kuwi apa sih saasline kok akeh wong ngomong ngalur ngidul. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa ma arsalna lan boten ngutus sapa kita Gusti Allah ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad illa rahmatan angin kejaba nggawa kangge rahmat lil alamin kangge semesta alam. Gusti Allah boten ngutus Kanjeng Nabi kejaba dados rahmat kangge seluruh alam. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh ana ar-rahmah al-muhdah.
Beliau menyebut dirinya sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada umat. Ana ar-rahmah al-muhdah. Baginda Nabi menyebut dirinya sendiri, ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Menyebut dirinya adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umatnya, untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, tidak saya mengutus engkau wahai baginda Nabi Muhammad illa rahmatan, kejaba sebagai rahmat. Kemudian baginda Nabi dawuh, wa ana ar-rahmah al-muhdah, saya ini loh adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua umatnya, hamba-hambanya Allah. Jadi yang dimaksud rahmat di situ adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabdanya sendiri, ana ar-rahmah al-muhdah, saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Lajeng Gusti Allah dawuh teng ayat sanesipun, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ucapkanlah, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerahnya Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka bergembiralah kalian sekalian. Ya kan? Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih bagus dari apapun harta benda sing jenengan semua kumpulkan. Yang pertama, Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat. Lajeng baginda Nabi mengatakan ana ar-rahmah al-muhdah. Lajeng Gusti Allah dawuh malih, dengan rahmat yang kami berikan tadi, falyafrahu, maka bergembiralah. Ini dalil maulid satu, ya, wonten teng Al-Qur'an. Jadi maulid niku dalile wonten teng Al-Qur'an, jare sapa gak ono. Itu wonten tak urut-urut ki sedaya, paham nggih? Fabidzalika falyafrahu, perintahnya Allah. Kita yang hadir di sini karena gembira dengan lahirnya Rasulullah, apa karena benci sama Rasulullah? Gembira kan? Karena mahabbah, cinta kepada Rasulullah, apa karena boten? Karena mengagungkan, apa karena menghinakan? Karena ingin mempelajari sirah tauladanya, atau karena ingin boten? Karena ingin mempelajari sirahnya Rasulullah, karena ingin mahabbah sama Rasulullah, ya, karena bergembira dengan Rasulullah. Nek ono wong bergembira karo Rasulullah kok mlebu nek neraka niki kan kelentuk, ya. Nek gembira sengit ambek Rasulullah niku mlebu neraka. Awake dhewe bergembira dengan Rasulullah kok dikatakan lah ini kan keliru. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Lajeng Gusti Allah dawuh fabidzalika falyafrahu. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur menukil sebuah pendapat dari Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat, misalnya baginda Nabi, putranya Sayyidina Abbas, pamannya baginda Nabi yang bernama Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang sangat alim, ahli fikih, ahli ta'wil, paling alim-alimnya sahabat di dalam tafsirul hadis, mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fadlullah ini yang dimaksud adalah ilmu, wa rahmatihi yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saged dipahami mboten? Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Sampai di sini saged dipahami nggih? Pak Ustaz wis ngelih wetengku, Pak Ustaz. Katanya Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Al-Mansur menukil sebuah pendapat dari Imam Ibnu Abbas yang dimaksud fabiqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kalimat rahmatihi itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Suyuti menukil pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Masa Imam Ibnu Abbas salah? Masa Imam Ibnu Suyuti besi ora alim? Imam Suyuti karangan yang kitab napa wonten? Jenengan hitung karangan Imam Syafi'i, Imam Suyuti gak iso sampai gak sedeng. Gue maca setunggal mawon sing entek karangan Imam Suyuti ora hitungan. Teng fan napa kemawon gak ada. Alime mboten ukuran. Alim Imam Suyuti. Senajan ulama kurun 900 Hijriah. Nggih. Dawuh Imam Ibnu Abbas nukil pendapat Imam Ibnu Abbas yang dimaksud ar-rahmah inggih menika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sing dimaksud rahmah wonten teng ayat niku yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abbas iku sinten sih Ustaz? Sahabate Kanjeng Nabi. Putranya Sayyidina Abbas, pamannya baginda Nabi. Berarti Ibnu Abbas dengan baginda Nabi misanan. Imam Ibnu Abbas ini orang yang sangat alim sekali tentang Al-Quran. Sampai Sayyidina Umar, Ibnu Abbas itu masih bocah. Ya katakanlah seukuran saya. Sayyidina Umar sudah menjadi kibarul ulama. Komentar tentang Ibnu Abbas
sungguh orang ini, yaitu Ibnu Abbas, kalau hidup semasa kurunnya dengan saya sama, umurnya sama, dia hidup di kurun saya, sungguh dia akan menjadi orang yang paling alim di antara kita. Pengakuannya Sayyidina Umar tentang Ibnu Abbas. Mong Ibnu Abbas waktu itu isih bocah, Sayyidina Umar sampun dados tiang sepah, mong dadi kiai senior, Ibnu Abbas isih dadi ustaz lah. Wis diakoni kalian Sayyidina Umar, sungguh bocah ini ditanya fan ini, seolah-olah Sayyidina Abbas paling alim dalam fan itu. Ditanya fan tafsir, seolah-olah Ibnu Abbas paling alim dalam fan tafsir. Ditanya fan hadis, seolah-olah Sayyidina Ibnu Abbas paling alim di dalam fan hadis. Ditanya fan lughah nahwu, seolah-olah beliau paling alim. Ditanya fan balaghah, seolah-olah beliau paling alim. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai Sayyidina Umar mengakui, andai saja orang ini urip ning zamanku, artinya sekurun dengan Sayyidina Umar kaliku sak ngisore, tetap menangi mung sak ngandhape dari segi umur, sungguh dia akan menjadi orang yang paling alim di antara kita. Pengakuan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Ar-rahmah al-kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi huwa ar-rahmah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud rahmat wau inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammadin. Niku dalil sing pertama hadis Al-Quran tentang maulid. Pak Ustadz pengen dalil malai, tak pendet ke di dalam Sahih Muslim ya, di antara puasanya Rasulullah itu ada puasa nopo? Puasa Senin kan? Jenengan yang hadir di sini suka puasa Senin? Insya Allah ya, nek ora kelalen ya, catik pasar ya umpuh tah. Senennya ngepasi Ramadan, niatnya double-double. Kanjeng Nabi di antara puasa sunnahnya puasa Senin dipun riwayataken teng Sahih Muslim. Ditanya baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kanjeng Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnin. Ditanya baginda Nabi oleh sahabat pada zaman itu, kenapa engkau ya Rasulullah puasa hari Senin? Jawabnya Rasulullah apa? Yauma wulidtu wa yauma unzilat alayya fihi an-nubuwah. Dina Senin iku dinane kula dilahirke lan dinane kula diangkat jadi kenabian, diturunke kenabian marang kula. Sallallahu alaihi Muhammad. Dados memperingati Maulid itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ada di Bukhari, di Sahih Muslim. Kisah tadi, di hadis tadi. Yauma wulitu wa yauma unzilat alayya fihi nubuwah. Hari Senin iku dinane kula dilahirke lan dinane den temurunake marang ingsun kenabian. Mulane aku poso krana bungah. Jenengan memperingati Maulid keranten bungah. Keranten jenengan memperingati Maulid dibacakan cerita-ceritanya baginda Nabi, ilmu yang dibawa baginda Nabi, akhlaknya baginda Nabi, dibacakan sholawat, dibagi sedekah, diberikan tausiah ilmu, dibacakan ayat suci Al-Quran. Semuanya adalah perkara bagus. Tidak ada maulid minum-minum mabok, boten wonten. Maulid dangdutan, boten wonten, ya kan? Nah, semuanya perkara mulia, semuanya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya baginda Nabi, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Hari itu adalah hari saya dilahirkan dan hari itu adalah hari diturunkan kepadaku kenabian. Dalil sing nomor pinten niki? Kale wau saking Al-Qur'an iki saking hadis ya. Wonten malih dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Baihaqi kalau betul salah. Imam Al-Baihaqi ketika peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi bersama malaikat Jibril ketika belum Mi'raj, Isra, terbang dari Mekah menuju Baitul Maqdis dengan kendaraan buruknya. Tiba-tiba malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk turun. Injil ya Muhammad warka rakaatain. Turun wahai Rasulullah dan sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, atadri aina sholaita? Wahai Rasulullah, tahukah engkau di mana engkau sholat? Apa jawabnya Rasulullah? La, boten ngertos wahai malaikat Jibril. Sholaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa fihi alaihi salam. Engkau sholat di tempat yang bernama Baitul Lahmin atau sekarang Bethlehem, di mana tempat itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sallu ala Muhammad. Nabi loh memperingati lahirin Nabi Isa. Kanjeng Nabi memperingati Maulid. Maulid itu hari kelahiran.
Gone lahirake maulid. Tempatnya atau harine atau zaman waktune ngelahirake. Sing dimaksud iki menika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah memperingati maulidnya Nabi Isa dengan sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa. Memperingati maulidnya sendiri-sendiri dengan puasa pada hari Senin. Shallallahu ala Muhammad. Masih ragu? Masih ragu dengan maulid? Penduduk sini semuanya mantap dengan maulid? Yakin dengan maulid? Itu sesuai dengan perintahnya Allah, tidak bertabrakan dengan syariatnya Rasulullah. Boten. Okay. Diriwayatkan 1, 2, 3. Tak kasih tambah lagi sampai waktunya habis. Ya. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Ya. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, bukan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang kisahnya Abu Lahab. Semuanya tahu kisahnya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Bu, siapa Abu Lahab, Bu? Artis yang terkenal saiki sapa? Bu, Siapa? Bilar. Bu, ngertos Bilar, Bu. Siapa? Lesti. Bu, ngertos Lesti mboten? Ngertos. Eta ora ngerti. Kalau bingung Lesti ke sopo. Kalau mboten nate ningali TV. Udah puluhan tahun gak pernah lihat TV. Ya. Itu napa namanya Abu Lahab, pamannya baginda Nabi. Abu Lahab itu pamannya. Tetapi ketika Rasulullah undang-undang kaumnya dulu, dakwah yang pertama itu keluarganya. Dikumpulkan keluarga dekat maupun jauh, dipanggil. Datang di situ diantaranya Abu Lahab. Setelah datang semuanya Rasulullah menyampaikan apa yang dia bawa. Apa kata Abu Lahab? Ajama'tani lihada ya Muhammad. Apakah karena ini engkau hanya karena perkara semacam ini tok kamu mengumpulkan kita? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau, kata Abu Lahab. Allah tidak terima kekasihnya dihina sama dia. Langsung temurun ayat tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya apa dia kekayaan, kedudukan, jabatan, kehormatan, apapun yang dimiliki oleh Abu Lahab, dia nanti dari api neraka. Nah, Abu Lahab ini orang besar, punya kekayaan, punya kedudukan, punya jabatan banyak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada gunanya wahai Abu Lahab apa yang kamu miliki di dunia itu. Sayasla naron. Naron ini tak pedot-pedot, gak tak juwita-juwiti, enggak, karena untuk menjelaskan i'rabnya. Sayasla bakal melebu Abu Lahab naron ing geni. Sayasla narong datalahab kang mulat-mulat, kang duweni mulat-mulat. Abu Lahab wis dinas teng Al-Qur'an bakal mlebune ning neraka. Tapi ngono baik diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari, nek dina malam Senin diangkat siksane, dikei keringan nanti ning Gusti Allah, ditokke banyu dari jari-jarinya sehingga dia bisa minum air segar walaupun manggone ning neraka. Iki wong kafir wis dinas, dudu wong kafir sembarangan, wong kafir sing wis dinas wonten teng Al-Qur'an. Ditanyakan di dalam Sahih Bukhari, ditanyakan ada ru'ya fil manam, ada orang berjumpa dengan Abu Lahab. Kemudian bertanya kepadanya, kaifa haluka ya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Qala finnar. Aduh. Ditanya orang ketika itu di mimpi, di dalam Sahih Bukhari diceritakan ada seorang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, kemudian dia bertanya, bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab? Wahai Abu Lahab, kowe neng donya sugih, wong gede, duit jabatan, duit kedudukan segala macam, uripmu penak, wong ganteng, bojone ayu. Akeh sisan. Tapi saiki bar kowe mati tak takoki, kabarmu piye? Ya Allah Gusti apes aku. Qala finnar. Dene ngomong piyambake teng neraka. Illa annahu yukhaffaf anni kulla yaumal itsnin. Akan tetapi saben dina Isnin samalam Senin iku aku dikei keringanan, dibebaske saking geni neraka, dikei iso ngombe bisababi iktaqi Thuwaibatal Aslamiyata hina ma basyaratni bi wiladati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku pernah merdekake Thuwaibatul Aslamiyah, budak wedokku, nalikane ndekne tekok marang aku Abu Lahab malam Senin bengi subuh-subuh ponakanmu lahir. Bungah saking bungahe ponakane lahir,
wis kowe sing gawa berita gembira ngeki bungah aku tak merdekake kowe Thaibatul Aslamiyah, dimerdekake. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Itu Abu Lahab memerdekakan Thaibatul Aslamiyah karena bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Waktu itu belum tahu kalau dia Nabi Muhammad. Iku asas dasar ponaan. Dia merdekakan gembira karena ponaannya lahir. Bu, jenengan putune lahir. Bungah napa mboten, Bu? Ora ukuran bungae. Sing gak duwe ya diusahake entek-entekan ben duwe. Koro-koro lahir bungae mboten ukuran. Abu Lahab ponaane lahir, bungah mboten ukuran. Jenengan bungah merdekake apa, Bu? Ayam belayan lah. Ya kan ono akikoh beleh wedhus ya. Iku Abu Lahab saking bungae ponakane lahir dereng ngertos iku nabi. Karena berasas dasar iku ponaan bunga begitu gembira. Thaibatul Aslamiyah sebagai pembawa berita gembiranya, kebetulan dia adalah budak perempuan yang dimerdekakan. Kowe tak merdekake krana sing berita gembira aku pada hari ini. Wis dimerdekake. Katanya Rasul, katanya Abu Lahab, kejaba dina Senin aku entuk keringanan karena pernah bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ada di Sahih Bukhari. Masih ragu dengan peringatan Maulid? Masih ragu dengan peringatan Maulid boten? Sudah dah, kalau ada yang tidak mantap lakum dinukum waliyadin, laku bareng-bareng saling menghormati, guna akhirat sapa sing mlebu swarga jajal. Lah ngoten. Pak Ustadz sombong koyo yakin mlebu swarga. Ya ora ndonga jaruk ring Gusti kuwi ben diparing husnul khotimah baru kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Itu. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ad-Dimishqi, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabajjadahu fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fa kaifa kana man amruhu fa kaifa kana bi 'abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabajjadahu fil jahimi mukhallada, kalau ini orang yang kafir saja sudah datang celaannya masuk neraka ada di dalam Al-Quran. Ata'annahu fi yaumil itsnaini, datang diberitakan dalam Sahih Bukhari bahwasanya setiap hari Senin diringankan azabnya karena pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Fa kaifa kana bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bahagia bergembira ketika datang kelahirannya Rasulullah wa mata muwahhida, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ketika orang kafir saja pernah bergembira karena Rasulullah, Allah berikan balasan yang luar biasa. Bagaimana orang yang semasa hidupnya bergembira, cinta, mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan meninggalnya dalam husnul khatimah. Apakah ini tidak sebuah berita gembira yang super gembira? Jadi cinta kepada Rasulullah itu adalah pokok hati yang bisa selamat. Orang seperti kita itu orang biasa, hidup sudah 14 abad, 1400 tahun lebih dari zaman Rasulullah. Modal paling aman bagi kita, paling aman, paling mudah, paling hemat, paling ringkes, ya, nggak ngeluarin biaya banyak, Bu, malah pasar ini nggak duit agak ya, yaitu cinta sama Rasulullah. Modal bagi kita paling gampang zaman akhir niku napa? Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan kemauan yang sakit kula aturaken mugi-mugi pengawasan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, sakit menambah iman kita, sakit menambah ketakwaan kita, sakit menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Fakir, kalau ada yang kurang sopan, kalau ada yang menyinggung, kalau ada sabku lisan mohon dimaafkan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.